Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hussein MH dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 5, Fikri Nur Effendi, Uun Unayah, Mas Tusti Alawiyah, Siti Huriyah, dan Ana, visi menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi 1. Menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. 2. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. 4. Menjalin kemitraan antara institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa. Di sini kami akan menjelaskan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah integrasi berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh secara politis. Integrasi nasional memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional secara antropologi. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Dr. Andes Najamuddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Menurut Howard Wiggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Sedangkan menurut Ron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Sedangkan menurut Jenderal Sujati Djiwandono, integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Sedangkan menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam-macam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Konsep dan syarat-syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional yaitu mencakup
dua, yaitu vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal yaitu mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal yaitu mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Nah, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lainnya itu yang berbeda. Nah, untuk syarat-syarat integrasi nasional yaitu ada 3. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka itu bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, yaitu terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang terakhir yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Nah, setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Ada faktor pendorong, pendukung, dan penghambat. Nah, untuk faktor pendorong yaitu ada 5. Yang pertama, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Yang kelima, rasa cinta tanah air. Nah, untuk faktor pendukung integrasi nasional ada 4, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Nah, untuk penghambat integrasi nasional yaitu ada 4. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya yaitu pentingnya integrasi nasional bagi Indonesia. Nah, integrasi nasional itu penting karena integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Nah, integrasi nasional penting diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia.
Nah, proses integrasi nasional di Indonesia yaitu ada 4 prosesnya, yaitu yang pertama, modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih, yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu memasuki abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. Yang ketiga yaitu pada dekade 1920-an para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa, berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa, juga dialami ancaman dan bahaya terhadap suatu negara tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Untuk ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional yaitu datang dari luar maupun dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dalam negara dan ancaman militer luar negara. Untuk ancaman militer dalam negara yaitu yang pertama, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Yang B yaitu keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang C yaitu upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang D yaitu makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ancaman militer luar negeri yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain
Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Aksi teror yang dilakukan terorisme internasional. Selanjutnya adalah contoh dari ancaman militer terhadap negara. Yang pertama adalah agresi, yaitu ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Yang kedua adalah spionase, yaitu ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain, yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Yang ketiga yaitu sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya, sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Yang keempat yaitu ancaman militer yang berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas atau internasional, atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerja sama dengan terorisme lokal, yaitu dalam negeri. Yang kelima, ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata. Selain pemberontakan, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Tentara Nasional Indonesia atau yang kita sebut TNI merupakan komponen utama yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang dilaksanakan melalui tugas operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang OMSP. Selanjutnya yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, penahanan, dan keamanan. Dan beberapa contohnya yaitu yang pertama, ancaman berdimensi ideologi, yaitu sistem politik internasional yang mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalis, sehingga kita bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Yang kedua yaitu ancaman berdimensi politik, merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik, seperti contohnya hak asasi manusia atau HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Yang ketiga yaitu berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal yaitu berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Yang kedua yaitu ancaman yang berasal dari eksternal, yaitu berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi,
serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Yang keempat, yaitu ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal, yakni suku agama, ras, dan antar golongan sara. Seperti halnya di tahun 1994, 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia ini diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama, serta etnis. Sementara itu, 75% dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lain didorong dengan alasan sama, tidak berbeda. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan oleh PBB ditujukan guna mengupayakan terciptanya perdamaian dalam berbagai konflik antar etnis di dunia. Yang kelima yaitu ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Yang keenam, ancaman berdimensi keselamatan umum. Yaitu ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional yaitu ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi ancaman militer tersebut, Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia di dalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Yang terakhir yaitu ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara
sehingga TNI dan Polri menunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.